Kalian tahu nggak, kalau Presiden Jokowi adalah salah satu presiden di dunia yang paling sering dicaci maki, dihujat dan difitnah. Yang menarik di sini, pelaku pengejekan terhadap presiden kita justru orang Indonesia sendiri. Sehingga terkadang menimbulkan pertanyaan, apakah menghujat adalah tradisi bangsa kita? Atau apakah caci maki bagian dari sopan santun orang Indonesia? Fahri Hamzah dan Jokowi tak pernah satu irama. Fahri selalu menempatkan posisinya sebagai ular, yaitu pemangsa, dan Jokowi sebagai kelincinya. Namun tahun berganti, hubungan Jokowi dan Fahri Hamzah justru makin akur. Apa yang saat ini terjadi hingga Fahri Hamzah terkesan seperti penjaga Jokowi? Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ada sebuah agenda besar, yaitu pertemuan antara para kelompok mahasiswa UGM untuk menjatuhkan nama Jokowi. Pertemuan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kenapa? Yang pertama, mereka telah membawa nama anak muda untuk mendukung aksi mereka. Yang sejatinya anak muda yang mereka maksud itu tidak jelas siapa orangnya. Dari indikator politik, survei kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai angka 75,8%, yang mana suara ini didominasi oleh kelompok anak muda yang cinta Jokowi. Sehingga harus diperjelas, jangan para mahasiswa UGM tersebut mengadu domba. Pemerintah tidak anti kritik, namun apa bagian yang pantas untuk diterima oleh oknum penyebar kebencian dan hoax, seperti Gibran Muhammad Nur, Ketua BEM UGM yang telah menyebut anak Jokowi sebagai anak haram konstitusi. Dalam demokrasi, kita tidak diajarkan untuk lupa diri. Justru sebaliknya, dengan kebebasan berdemokrasi memberitahu kita sampai di mana batasan kita. Karena kritik dalam negara demokrasi adalah tempat terhormat untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga sangat disayangkan, mahasiswa dari kampus ternama tapi tidak punya etika. Meskipun pada akhirnya kita tahu Jokowi tidak akan buang-buang tenaga hanya untuk menanggapi tudingan anak UGM tersebut. Dan yang jadi pertanyaan pentingnya, siapa dalang di balik mahasiswa UGM itu? Banyak yang menduga ada dua kubu yang dicurigai memberikan panggung kepada mereka, yaitu kubu Anies dan kubu Ganjar. Yang kedua, mengenai dalang yang dicurigai di balik aksi kebencian terhadap Presiden Jokowi. Pada tahun 2019, demo juga terjadi di musim pemilu. Namun saat itu, unjuk rasa para mahasiswa tidak tertuju pada satu paslon saja. Mereka tidak mengejek Jokowi. Orasi mereka tetap untuk menuntut tentang penguatan HAM, menurunkan angka kemiskinan, dan mensejahterakan petani. Lalu apa yang terjadi jelang pemilu 2024? Namaku Gibran Muhammad Nur, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi. Anak haram konstitusi. Ada hal yang harus diselidiki. Siapa donatur dan backingan di balik segelintir mahasiswa yang mengkritik tanpa ada etika di sana? Karena sejauh yang dilihat dan diprediksi, arah yang ingin dituju oleh para kelompok ini adalah menjatuhkan Prabowo dan Gibran Rakabuming dengan narasi yang dibuat-buat. Ini harus clear. Berikutnya mengenai penggunaan isu KPK. Beberapa hari yang lalu, mantan KPK, Agus Raharjo, menceritakan perlakuan buruk Jokowi yang memintanya untuk menghentikan penyelidikan kasus korupsi EKTP yang menjerat mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Lalu, benarkah tudingan tersebut? Mari kita cek faktanya. Kasus EKTP terjadi pada tahun 2011-2012, jauh sebelum Jokowi jadi presiden. Kasus ini membuat negara merugi hingga 2,3 triliun rupiah. Pada tahun 2014, setelah melewati penyelidikan yang panjang, ditetapkan Sugiharto sebagai tersangka pertama.
Ia divonis 5 tahun penjara dan dituntut wajib membayar uang pengganti sebesar 50.000 dolar Amerika. Kemudian setelah Sugiharto ditangkap, nama-nama lain ikut terseret. Di antaranya Irman sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Negeri, Andi Narogong sebagai pengusaha, Setia Novanto sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, Anang Sugiana dan Markus Nari. Sangat tidak masuk akal ketika mantan Ketua KPK Agus Raharjo mengaitkan isu korupsi EKTP dengan Jokowi di tengah musim pemilu yang kian mendekat. Dan yang tidak masuk akal lagi adalah apa rupanya kepentingan Jokowi untuk menghentikan kasus EKTP, apalagi sampai marah-marah. Dan pada akhirnya kita semua paham isu-isu semacam ini arahnya kemana. Seperti yang dikatakan Fahri Hamzah, ini adalah tahun pemilu di mana orang baik akan semakin gencar untuk diserang. Jadi, untuk semua yang mendukung atau yang pro kepada Jokowi, mulai sekarang stop menuntut beliau untuk menangkap para tukang fitnah itu. Karena bukan hanya kali ini terjadi, Jokowi dan keluarganya sudah sering diejek, namun tetap dibiarkan begitu saja. Lagi pula tidak ada maling yang ngaku. Kira-kira menurut kalian mengapa fitnah itu selalu merajalela menjelang pesta demokrasi di Indonesia? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye bye.